A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa dengan kajian Ulumul Quran. Pada kajian sebelumnya saya sudah berbagi tentang apa itu makna dari tahrif secara bahasa dan secara terminologis. Kemudian 3 alasan kenapa kita harus menolak adanya tahrif Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengenal para orientalis berkenaan dengan dalil-dalil atau argumentasi mereka yang mengukuhkan adanya eksistensi tahrif di dalam Al-Quran ataupun perubahan, penambahan, pengurangan ataupun penyelewengan di dalam Al-Quran. Nah, pada kajian kali ini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber kemunculan pendapat tentang tahrif di dalam internal dunia Islam. Sebagaimana kita ketahui, ada riwayat baik dari jalur Ahlus Sunnah maupun Syiah yang seringkali dijadikan sandar untuk memproduksi satu narasi yang mengukuhkan tentang adanya tahrif Al-Quran. Nah, riwayat-riwayat apa saja yang itu bisa dijadikan sandaran mereka tentang adanya tahrif Al-Quran? Di antaranya pertama adalah ayat rajam. Dalam Al-Quran tidak tercantum syariat rajam, hanya masalah pencambukan yang dicantumkan. Oleh karena itu, hukuman rajam bagi pria dan wanita yang berzina dalam syarat-syarat tertentu telah disebutkan dalam sunnah dan disepakati oleh umat. Namun, Umar mengira bahwa ayat rajam pernah ada di dalam Al-Quran dan ayat itu tidak dibawa oleh sahabat-sahabat pada saat pengumpulan Al-Quran. Umar selalu berusaha keras agar para sahabat memasukkannya dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran, Umar berusaha agar pendapatnya diterima untuk dikumpulkan. Dia membawa ungkapan apabila seorang tua laki-laki dan seorang tua perempuan berzina, maka rajamlah keduanya. Maka sebagai satu azab dari sisi Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Ungkapan dia minta untuk diletakkan ke dalam Al-Quran sebagai ayat ini yang menjadi sandaran. Nah, kemudian sepertinya Umar, kesimpulannya nih, Umar telah berbuat kesalahan dan tidak bisa membedakan antara hadis dan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Zaid bin Sabit berkata, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada seorang tua laki-laki dan seorang tua perempuan berzina, maka rajamlah keduanya. Mungkin saja Umar juga mendengar dari Rasulullah dan mengira yang dibaca Nabi Muhammad SAW itu adalah ayat Al-Quran. Nah, ini adalah satu riwayat. Riwayat apa? Riwayat tentang rajam. Kemudian riwayat yang selanjutnya adalah ayat rahbah. Umar mengira bahwa di dalam Al-Quran pernah ada satu ayat dengan nama rahbah dan telah hilang. Dia berkata, salah satu ayat yang dahulu sering kita baca dalam Al-Quran ialah mungkin ungkapan tersebut adalah sebuah hadis yang pernah didengar Rasulullah yang dikira olehnya sebagai ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berarti ini mengalami pengurangan ya. Dasar tahrif Al-Quran mengalami pengurangan. Kemudian ayat jihad. Umar juga menyangka bahwa ungkapan berikut adalah ayat Al-Quran dan telah hilang. Nah, ini pengurangan, hilang. Inna jahad wa aukama jahatum awwala marrah. Kemudian riwayat tentang jumlah huruf Al-Quran. Umar mengira bahwa huruf-huruf Al-Quran itu ada
1.027.000, padahal huruf itu tidak lebih dari 323.671. Diriwayatkan darinya bahwa Al-Quran memiliki beribu-ribu huruf dan 27.000 huruf. Siapa saja yang membaca Al-Quran dengan kesabaran, maka setiap huruf yang dibacanya akan diganjar dengan seorang istri dari bidadari. Zahabi berkata, hadis yang batil ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ubaid, sedang dia sendiri tidak bisa dipercaya, artinya tidak mutawatir. Tapi riwayat ini dijadikan dasar tentang adanya tahrif Al-Quran. Kemudian prasangka Abdullah bin Umar. Dia mengira bahwa ayat Al-Quran yang hilang dengan berkata, jangan ada di antara kalian yang berkata, aku telah mengumpulkan seluruh Al-Quran. Dari mana dia mengetahui keseluruhan Al-Quran? Padahal banyak dari Al-Quran yang telah hilang. Hendaknya kalian berkata, aku telah mengumpulkan apa yang ada. Ini juga riwayat yang sering dijadikan sandaran adanya tahrif. Selanjutnya, Perang Yamamah. Sebagian mengira bahwa akibat peperangan Yamamah pada tahun pertama, kekhalifahan Abu Bakar yang mengakibatkan terbunuhnya banyak sahabat adalah penyebab dari hilangnya sebagian Al-Quran. Merekalah orang-orang yang mengetahui Al-Quran. Karena itu, sepeninggal mereka, tiada seorang pun yang mengetahui nasib sisa Al-Quran. Tak seorang pun yang menulis dan mencantumkannya di dalam mushaf Al-Quran. Ibnu Abi Daud menyebutkan masalah ini dari Ibnu Syihab. Nah, pendapat ini juga pernah dijadikan dasar oleh orientalis, tapi berkenaan dengan penanggalan ya, ketidaksinkronan atau berbeda tentang penanggalan perang Yamamah. Kemudian Mushaf Aisyah. Dalam Mushaf Aisyah untuk dirinya terdapat tambahan yang tidak ada mushaf yang lainnya. Innallaha malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima wa alal ladzina yusholluna shaf al-awwal. Hamidah bin Abi Yunus membantu Aisyah berkata, tentunya tambahan ayat ini masih ada sampai ketika Utsman belum merubah mushaf. Ini juga satu riwayat yang dijadikan dasar adanya tahrif. Kemudian pernyataan Aisyah tentang adanya ayat yang hilang. Aisyah mengira bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatur batasan menyusui yang bisa menyebabkan muhrim. Namun ketika orang-orang sibuk menguburkan Rasulullah, ada seekor kambing masuk dalam kamar beliau. Kemudian mengunyah dan memakan lembaran-lembaran yang tertulis ayat Rod'at tentang menyusui anak. Pertama, ayat itu berbunyi 10 susunan bisa menyebabkan 10 susuan bisa menyebabkan muhrim. Namun kemudian ayat tersebut menjadi nas oleh ayat 5 susuan bisa menyebabkan muhrim. Aisyah berkata, ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 ayat ini dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Kemudian pernyataan Abu Musa Asy'ari tentang ayat yang hilang. Dia mengira bahwa di dalam Al-Quran pernah ada satu surah yang panjangnya sama dengan surah Al-Baro'ah. Dan juga ada surah lain yang panjangnya sama dengan surah-surah Musabbahat. Dia mengira surah-surah itu telah hilang dari Al-Quran. Dia berkata, saya ingat bahwa ada satu dari ayat surah seukuran dengan Al-Baro'ah. Nah, ini ada kesimpulan bahwa Abu Musa tidak bisa membedakan antara hadis Nabi dengan Al-Quran. Dia berkata, saya ingat satu ayat dari surah yang seurutan surah-surah Musabbahat yang telah hilang. Perlu dimengerti bahwa ungkapan-ungkapan ini adalah salah satu dari hadis qudsi yang dikira Abu Musa sebagai bagian dari Al-Quran. Selanjutnya pernyataan yang dinisbahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Aisyah. Ada satu pernyataan yang dinisbahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Surah Al-Ahzab yang saat ini memiliki 73 ayat, sebelumnya memiliki sekitar 286 ayat.
serupa dengan surah Al-Baqarah. Perkataan ini juga dinisbahkan kepada Aisyah yang mungkin tujuannya adalah menggerakkan massa untuk menentang Utsman. Riwayat yang lain, prasangka Malik bin Anas, seperempat bagian surat Al-Baro'ah telah hilang. Malik bin Anas mengira bahwa lebih dari seperempat surah Al-Baro'ah yang tidak tersisa. Dia berkata, surah ini setara dengan surah Al-Baqarah. Namun dari awalnya banyak yang hilang dan Bismillahirrahmanirrahim juga adalah bagian dari ayat yang telah hilang. Dalam hal ini dia menyebutkan banyak riwayat, semuanya menunjukkan kelemahan otak Malik. Nah, tadi adalah riwayat-riwayat yang berdasarkan rujukan dari Ahlus Sunnah yang dijadikan dalil atau dasar adanya tahrif di dalam Al-Quran. Nah, kemudian riwayat-riwayat mana saja di kalangan Syiah yang dijadikan sebagai sandaran tahrif. Nah, hadis-hadis di dalam sumber internal Syiah yang pada intinya jika diperhatikan dengan teliti dan jeli, semua hadis tersebut menunjukkan ilmu dan pengetahuan tentang seluruh ilmu Al-Quran dan tidak ada hubungannya dengan tahrif. Nah, hadis apa saja itu? Misalnya hadis pertama, tiada seorang pun yang mengaku telah mengumpulkan Al-Quran sama seperti yang telah diturunkan, melainkan seorang pembohong. Karena tiada seorang pun mengumpulkan dan menjaga Al-Quran sama seperti yang diturunkan, melainkan Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Nah, maksud dari sama seperti diturunkannya adalah makna dan tafsiran yang benar. Makna dan tafsiran yang dikehendaki Allah adalah maksud riwayat tersebut, bukan lafal dan kalimat Al-Quran. Karena Al-Quran yang dikumpulkan oleh Imam Ali tidak hanya diperhatikan urutan turunnya ayat dan surat. Dalam beberapa kasus diberikan penjelasan terhadap hal-hal yang kabur. Dalam beberapa kasus yang rumit diberi penafsiran. Penjelasan dan penafsiran itu tidak dimiliki oleh mushaf yang ada di tangan sahabat yang lain. Kemudian sepeninggal Imam Ali, mushaf itu berada di tangan para imam. Dan sekarang berada di tangan Imam Mahdi. Sampai sekarang tak seorang pun yang menemukannya. Oleh karena itu, Imam Ja'far Shadiq berkata, sesiapa saja yang mengaku telah mengumpulkan dan mencatat Al-Quran seperti persis yang telah diturunkan, maka selain Ali dan keluarganya adalah pembohong. Dengan demikian, hadis ini tidak ada kaitannya dengan